Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamaitatin lan kaya umpamane batang. Walau nahwi dubabin lan senajan umpamane laler. Mimma saking perkara la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue ma sailatun kang mili. Khilafan hale persulayan lil qafali kedue Imam Al-Qafal wa man lan wong tabi'a kang manut sapa man hu ing qafal fi qaulihi ing dalem dawe qafal bi taharatihi kelawan sucine ma li adamid dami krana ora onone getih al muta'affani kang basinake kamalikin kaya umpamane Imam Malik wa Abi Hanifah lan Abi Hanifah. Fal maitatu mongko utawi batang iku najasatun najis. Wa illam yasilan senajan ora mili apa damuha gede maitah. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono najis. Sya'ruha utawi rambute maitah wa admuha lan balunge maitah wa qarnuha lan sungune maitah. Khilafan hale persulayan li Abi Hanifah maring Abi Hanifah. Idza lam yakun ing dalem tatkalane ora ana alaiha ing atase syar apa dasmun gaji. Wa aftalan awe fatwa sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa aftalan awe fatwa sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani kang bangsa Asqalani bisihati sholati kelawan sae salat ida hamala ing dalem tatkalane nggawa sapa al musolli wong kang salat maitata dubabin ing batangi laler wa ingkana lan senajan ono ingkana lamun ono apa dubab iku fi mahallin ing dalem panggonan ya syuku kang abot apa al ihtirazu ngrekso anhu sangking dubab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa kamaitatin. Jadi sesuatu yang najis lagi di dalam madhab Syafi'i itu adalah setiap bangkai. Jadi pada dasarnya di dalam madhab Syafi'i itu dikatakan pada dasarnya bahwa semua bangkai itu adalah najis. Ya. Al aslu fi kulli maitatin najasun. Ya. Kenapa najis? Karena ada ayat yang mengatakan khurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla liwairillah. Khurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian. Apa yang diharamkan? Al maitatu bangkai. Nah, di situ dikatakan haram bangkai. Nah, maka pengharaman bangkai itu menunjukkan najisnya bangkai. Itu konsep dasarnya di dalam Imam Syafi'i itu begitu. Nah, nanti akan kita jumpai pengecualian ya. Ada yang dikecualikan seperti mayit atau mayatnya manusia ya. Dan juga mayat bangkainya hewan seperti ikan dan belalang itu tidak najis karena ada hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan begitu. Nanti akan dijelaskan. Nah, akan tetapi secara umum bahwa setiap bangkai itu adalah najis di dalam mazhab Syafi'i. Ya, meskipun bangkainya hewan yang tidak ada darahnya seperti dubab, laler, waza itu kecoa. Itu najis ya. Semut dan sebagainya itu najis. Nah, kecuali Imam Al-Qafal itu mengatakan tidak najis hewan bangkainya hewan yang tidak ada darahnya seperti semut, kecoa, belalang, lalat, nyamuk dan sebagainya itu tidak najis menurut Imam Al-Qafal karena tidak punya darah. Nah, ulama-ulama yang sama pendapatnya dengan Imam Al-Qafal ini adalah seperti Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man,
Itu juga berpendapat bahwa bangkainya hewan yang tidak memiliki darah seperti lalat, nyamuk dan sebagainya, semut dan sebagainya itu tidak najis karena tidak punya darah. Tapi menurut Imam Syafi'i najis. Nah, dijelaskan ini, fal maitatu najasatun. Bangkai itu najis. Wa illam yasil damuha, meskipun darahnya tidak mengalir. Nah, dikatakan ya. Dan juga wakada sya'ruha, wakada dan begitu juga najis sya'ruha, bulu dari hewan itu kalau dia berupa bangkai. Nah, bangkai ini perlu dibedakan. Bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau mati karena dia diterkam, atau mungkin dia mati karena diterkam hewan lain, atau dia sedang bertarung dengan hewan yang lain lalu mati. Misalkan ada harimau bertarung atau diterkam oleh sesama harimau, ada hewan diterkam oleh, atau sisa-sisa yang dimakan oleh hewan buas, hewan yang dimakan oleh hewan pemangsanya, itu najis. Nah, jadi hewan yang tidak termasuk bangkai adalah hewan yang disembelih. Ya, hewan yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah, maka itu tidak menjadi bangkai. Nah, itu halal. Nah, menurut Imam Syafi'i, rambutnya pun, rambut dari bangkai, bulu dari bangkai itu, misalkan harimau, misalkan kambing yang sudah jadi bangkai, itu najis. Nah, wa admuha, dan begitu juga dengan tulangnya, ya. Wa qarnuha, dan tanduk dari hewan tersebut itu tidak najis. Khilafan li Abi Hanifah. Nah, itu berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, rambut, tulang, dan juga tanduknya itu tidak najis karena tidak ada dagingnya, karena tidak ada darah dan dagingnya. Jadi yang najis menurut Imam Abu Hanifah itu hanya kan yang ada daging dan darahnya itu. Jadi kulit, daging, misalkan hatinya atau apanya itu najis menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau tanduk, karena tidak ada darah mengalir di dalamnya, dan juga tulang, juga bulunya yang lembut itu tidak najis. Tapi menurut Imam Syafi'i itu najis. Idza lam yakun alaiha dasmun. Idza lam yakun, jika tidak ada di dalamnya itu gajih atau daging atau semacam gajih atau tidak ada darah mengalir. Wa afta al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berfatwa. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu adalah ahli hadis yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Fathul Bari fi Syarhil Bukhari. Itu karyanya Al-Asqalani. Juga karyanya Al-Asqalani juga itu adalah Bulughul Maram fi Ahadisil Ahkam. Itu karyanya Al-Asqalani. Nah, itu berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih, yang guru dari yang guru dari penulis kitab Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in Al-Malibari itu Al-Haytami. Itu ahli fikih yang kalau tidak salah nulis kitab Muhadzab, Fathul Wahab apa itu. Pokoknya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berfatwa bahwa seseorang yang sholat dan membawa bangkainya zubab, lalat, ya, itu hukumnya sah sholatnya kalau lalatnya itu di tempat yang sulit dijangkau, sulit untuk dibersihkan. Ya, enggak tahu di mana itu jadi tempat yang sulit dibersihkan. Misalkan di
lipatan-lipatan baju dan sebagainya. Tapi di dalam Kifayatul Akhyar, jadi seperti lalat itu dimaafkan, dimakfu, hukumnya dimakfu. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan kalau ada lalat kecemplung di dalam minuman maka celupkanlah sekalian, karena sayap yang kiri ada racun, sayap yang kanan ada obat. Itu ada mengatakan begitu. Itu dimakfu kalau menurut dalam Kifayatul Akhyar. Tapi kalau di sini ya hanya dikatakan sah sholatnya orang yang ketika sholat itu ada bangkainya lalat. Jika bangkai lalat itu ada di tempat yang sulit dijangkau, sulit dibersihkan. Wairi basyarin kang sakliyane bismillahirrahmanirrahim. Wairi basyarin kang sakliyane batange menungso. Wasamakin lan iwa wajarodin lan walang. Yang haram itu kecuali bangkainya atau mayatnya manusia, wasamakin dan bangkainya ikan, wajarodin dan belalang. Lihalli tanawuli akhiraini krono halale oleh merkoleh perkara kang akhir loro. Karena dua yang terakhir disebutkan tadi, yaitu ikan dan belalang, itu halal untuk kita makan. Ada hadis yang mengatakan uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu as-samaku ikan, wal jaradu dan belalang. Jadi ada dua hal yang dihalalkan bagi kita, yaitu adalah as-samak, ikan, wal jarad dan belalang. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tapi hadisnya dhaif. Adapun ikan itu juga dihalalkan karena berdasarkan sabdanya Nabi yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'i. Nabi bersabda mengenai laut. Laut itu tahuru ma'uhu, airnya suci, wal hillu maitatuhu, mayitnya, bangkainya itu, yang hewan yang ada di dalamnya itu bangkainya adalah halal. Itu juga. Nah, itu kenapa dikecualikan dari maitah. Jadi hewan itu dalam hal ini dikelompokkan menjadi mala nafsalahu sa'ilatun. Mala nafsalahu sa'ilatun. Hewan yang tidak punya darah mengalir dan hewan yang mempunyai darah mengalir. Bangkainya hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dan bangkainya hewan yang memiliki darah yang mengalir. Nah, itu. Nah, dari hewan pada dasarnya semua bangkai dari hewan-hewan baik yang darahnya mengalir maupun tidak mengalir ini adalah suci. Karena hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla liwairillah. Nah, dari hewan yang darahnya tidak mengalir ini seperti lalat, seperti nyamuk dan sebagainya dikecualikan dua hal, yaitu belalang, karena ada hadis yang mengatakan uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai, satu samak ikan, wal jarad dan belalang. Ya, sedangkan dikecualikan dari hewan atau makhluk hidup yang bangkainya makhluk hidup atau bangkainya hewan yang mengalir darahnya adalah manusia dan ikan. Kenapa ikan? Karena ada Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci, ya, airnya, dan bangkainya juga suci, halal. Itu dikatakan begitu. Nah, sedangkan manusia, lah di sini wa amma al-adamiyu, adapun anapun utawi anak Adam, fali qaulihi ta'ala, mongko krana dawe Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah, walaqad karramna bani Adam.
Walaqad karramna bani Adam rupane ayat walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna lan yakti teman-teman walaqad karramna lan yakti teman-teman mulyaake sapa ingsun bani Adam ing bani Adam. Wa qadiyatut takrimi lan utawi tatrapane oleh mulyaake iku Allah yahkuma ing to ora ngukumi sapa Allah binajasatihim kelawan najise bani Adam bil mauti sebab mati. Wow. Jadi ketidaknajisan hewan mayatnya manusia itu karena dauhnya Allah yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam atau manusia. Nah, menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, wa qadiyatut takrim, ya, tatrapannya bahwa salah satu bentuk pemuliaan anak Adam itu adalah dengan tidak dihukuminya najis ketika dia mati. Nah, itu maksudnya wa qadiyatut takrim alla yahkuma binajasatihim bil maut. Itu yang dimaksud begitu. Tidak dihukuminya manusia dengan najis disebabkan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairi saydin lan sakliyane hewan buruan lam tudrok kang ora den temu apa dakatuhu sembelihane sayd wa janinin lan janin wa janini mudakkatin lan janine hewan kang den beleh mata kang mati apa janin bidakatiha kelawan oleh den sembelih mudakkah. Salah satu perkara najis yang lain adalah hewan yang mati selain hewan yang mati selain karena diburu. Misalkan ada hewan mati karena diterkam hewan lain, hewan mati karena bertarung, maka hewan yang mati karena sebab-sebab itu, ya, atau hewan yang mati karena keracunan, ya, tahu-tahu mati, maka hewan-hewan yang mati dengan cara seperti itu hukumnya najis, ya, karena termasuk bangkai. Berbeda dengan hewan buruan. Kalau hewan buruan itu hukumnya tidak najis. Apa bedanya buruan dengan bangkai? Kalau bangkai itu bisa mati karena sendirinya. Kalau bangkai itu bisa mati karena bertarung dengan hewan lain, karena diterkam hewan lain, atau kejatuhan, atau keracunan, dan sebagainya. Hukumnya najis. Nah, tapi kalau hewan, ya, yang diburu, misalkan saya melepaskan anjing pemburu, lalu saya baca Bismillahirrohmanirrohim, saya niat berburu, lalu dilepaskan anjing itu, maka tangkapan dari anjing itu tidak najis, ya. Hasil tangkapan dari anjing tersebut tidak najis meskipun rusa atau kijang atau kambing atau domba yang diburu oleh hewan anjing itu mati. Hukumnya sama dengan disembelih. Begitu. Bismillahirrohmanirrohim. Begitu juga janinnya hewan. Jadi janinnya hewan yang mati karena ibunya disembelih. Misalkan kita menyembelih kambing, terus ternyata kambingnya sedang hamil. Di dalamnya ada janinnya, ada anaknya di dalamnya. Ketika disembelih, ya, kok janinnya itu ikut mati, maka hukumnya menjadi bangkai, ya. Jadi kalau kita menyembelih itu, makanya kalau di dalam kurban itu dianjurkan hewan jantan bukan hewan betina, ya. Nah, kenapa? Hanya anjuran saja, tapi kalau betina juga boleh, karena kalau betina itu mengkhawatirkan dia sedang hamil. Ketika dibeleh, maka dia hamil. Wa yahillu lan halal opo aklududin mangan uler.
ya. Wa yahillulan halal opo akludu dimakulin mangan ulere perkara kang den pangan ma'ahu sartane makul. Wala yajibulan ora wajib opo waslu nahwil fami basuh umpamane cangkem minhu saking dud. Jadi dihalalkan memakan, misalkan ada buah yang ada ulernya, kita makan buahnya katut sak ulere, ya, ulatnya juga ikut, maka itu tidak apa-apa, halal hukumnya, ya. Kecuali yang haram itu adalah kalau ulernya dilepas lalu ulernya dimakan, itu baru haram. Tapi kalau misalkan makan buah, jambu atau apa yang ada ulatnya di dalamnya, kita makan jambunya, ulatnya katutan, ulatnya ikut, maka itu tidak masalah. Wala yajibu dan tidak wajib apa yang tidak wajib waslunah wil fami membasuh cangkem minhu saking dud. Jadi minhu dari ulat itu. Wana qolalan ngelih sopo Imam Qomuli, Imam Najmuddin Al-Qomuli itu wana qolalan ngelih sopo Al-Imam Al-Qomuli fil Jawahiri ing dalam kitab Jawahiril Bahriyah anil ashab saking piro-piro murid. La yajuzu ora kongang opo aklu samakin mangan iwa mulihah baca wiridanya saja karena Senin saya ngaji ya, wiridannya baca. La yajuzu ora kongang opo aklu samakin mangan iwa mulihah kang den uyayi walam yunza lan ora den beteti opo ma perkara fi jaufihi kang ono ing dalem wetenge samak. Ai tegese minal mustaqdarati saking pira-pira kotoran. Wa dhahiruhu lan utawi dhahire qaul iku la farqa ora ono beda iku maujud baina kabiratin ing dalem baina kabirihi ing dalem antarane gedene samak wa sawirihi lan cilike samak. Lakin tetapine dakaro nutur sapa asyaikhoni Imam Nawawi lan Rafi'i jawaza akli sawiri ing oleh mangan iwak cilik ma'ama sartane perkara kang najis fi jaufihi ing dalem jerone sawir ing dalem fi jaufihi ing dalem wetenge sawir li usri tangkiyatin krono angele oleh bersihake perkara li usri tangkiyatima krono oleh angele oleh bersihake perkara fihi kang ono ing dalem jauf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.